Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di channel Pak Ali. Kali ini kita masih sama, yaitu membahas bisnis proses modeling and notation 2.0 dan juga masih menggunakan referensi yang sama, yaitu PTK 007 untuk buku kedua revisi kelima. Dan juga kita masih dalam tahap yang sama, yaitu prakualifikasi sebelum memasuki proses tender. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membuat bisnis proses ya seperti di pembahasan sebelumnya, tapi kita menggunakan bisnis proses modeling and notation 2.0 untuk membuat decision tree. Ya, semoga ini bisa membantu rekan-rekan panitia tender di sektor hulu migas di Indonesia. Mari kita mulai. Baik, sebelum kita membuat decision tree dengan BPMN 2.0, saya ajak dulu teman-teman untuk memahami beberapa notasi yang ada di BPMN 2.0 tersebut ya. Kita sekarang membahas secara detail dulu untuk events ya, atau kejadian sebelum nanti kita membuat decision tree-nya ya. Nah, ini ada beberapa events ya. Event secara general di dalam BPMN dibagi 3 jenis ya, yaitu events start, intermediate, dan end ya. Jadi event yang terjadi pada saat awal, di tengah-tengah proses, atau di akhir proses. Ya. Nah, pada start pun ada beberapa dibagi lagi, ada yang standar, ada event sub proses interrupting dan event sub proses non interrupting. Kita fokus saja dulu dengan yang standar. Di sini bisa dilihat bahwa di BPN suatu proses bisa dimulai dengan beberapa kriteria, tidak seperti flowchart ya, misalnya kita membuat flowchart pada umumnya. Tanda oval biasanya hanya untuk menunjukkan mulainya suatu flow, ya, suatu flow of process. Ya. Kalau misalnya flow of process itu untuk mewakili bisnis proses, berarti harus melihat tanda oval kalau di flowchart ya, untuk melihat di mana sih proses itu dimulai. Nah, tapi dengan BPMN mulainya suatu proses itu bisa di-trigger oleh beberapa kriteria. Contoh yang standar adalah kalau notasinya ada bulat, berarti itulah bisa dikatakan mulai, yang mungkin sama dengan tanda oval di flowchart. Tapi bisa saja suatu proses dimulai bila di-trigger oleh sesuatu yang lain. Contohnya ini adalah message. Ya, di message ini bisa kita lihat kalau misalnya diterima receiving and sending message ya. Kalau misalnya receiving di sini, dia akan men-trigger mulainya suatu proses. Jadi begitu diterima. Atau timer, bisa ditentukan waktu-waktu tertentu yang men-trigger mulainya suatu proses. Contohnya saya bekerja di kantor, berarti mulai jam 7 contohnya. Berarti setiap jam 7 tertrigger untuk memulai proses. Kondisional, jadi bisa saja suatu kondisi yang menyebabkan mulainya sebuah proses. Misalnya kondisinya saya ngantuk, berarti proses yang harus saya lakukan adalah memulai untuk persiapan tidur, ya. Contohnya seperti itu kondisi. Bisa juga sinyal. Jadi kalau ada sinyal-sinyal tertentu yang biasanya di-trigger oleh komponen lain ya, alat lain, itu bisa juga men-trigger suatu hal. Misalnya ada sinyal alarm, berarti kita harus mengevakuasi ya. Jadi langsung mengindikasikan suatu mulainya proses berdasarkan kriteria triggeringnya. Bisa juga kalau misalnya ternyata kriterianya banyak, gitu, nanti bisa dikumpulkan disebut dengan events multiple. Multiple ya, jadi dia mengumpulkan beberapa kriterianya. Atau juga paralel multiple. Jadi misalnya ada yang tadi di atas multiple, ada beberapa kriteria nanti dimasukkan untuk trigger, dan bisa saja dia paralel, artinya bisa di tempat yang lain dengan multiple events yang lain dia akan trigger. Biasanya untuk yang proses yang kompleks. Ya. Nah, di tengah-tengah proses bisa saja terjadi hal yang hampir mirip dengan mulainya proses. Ya. Jadi bisa saja, kecuali yang standar yang blank ini ya, karena ini pasti di awal. Tapi biasanya kalau misalnya kita menerima atau mengirim pesan, itu bisa juga ada di tengah-tengah proses. Ya, juga dengan yang lain. Nah, dikecualikan juga untuk link ini biasanya adanya di intermediate ya, karena biasanya kalau off page halaman nggak cukup, dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Dan juga ada error ya, error itu biasanya tidak dimulai dengan awal, karena standarnya harusnya suatu proses tidak dimulai dengan error. Nah, bisa error itu terjadi di tengah-tengah ya, contohnya seperti ini, atau di akhir yang bisa menyelesaikan proses kalau memang error.
Ada juga compensation bila terjadi suatu hal yang tidak memungkinkan proses itu dilanjutkan, dia akan melemparkan solusinya ke tempat lain. Ini contohnya kalau misalnya ini yang throwing pada saat ditemukan suatu hal yang tidak dimungkinkan. Jadi ini handling or triggering compensation. Jadi misalnya tidak dimungkinkan ini untuk dilanjutkan prosesnya, dia akan throwing, dia akan ditangkap di tempat yang lain, bisa di compensation di start seperti ini atau di intermediate. Dia akan menerjemahkan apa yang harus dilakukan untuk tetap dapat melanjutkan proses. Jadi bedanya dengan error yang di sini, kalau error itu berarti sesuatu yang fail, ya tidak bisa dilanjutkan, ya harus diperbaiki dengan proses yang perbaikan. Tapi kalau compensation dia tidak bisa dilanjutkan, tapi masih bisa dilakukan kompensasi, menganulir beberapa proses agar prosesnya bisa dilanjutkan. Ya, baik kita mulai ya. Jadi ini adalah secara keseluruhan decision tree yang menggunakan business process modeling notation. Jadi kita menggunakan atau memanfaatkan notasi-notasi yang sudah standar di BBMN 2.0 dan kita bisa juga membuatnya menjadi decision tree. Ya. Kita bahas, kita mulai dari events yang standar untuk memulai. Seperti tadi kita bahas bahwa untuk memulai biasanya dengan kita mencari lingkaran yang blank atau lingkaran yang dengan garis tunggal itu biasanya start. Sini artinya ya dimulai dari sini. Oke. Jadi setelah mulai proses pertama, di luar dari proses decision tree ini kita harus tentukan dulu risiko dari pekerjaan tender yang akan dilaksanakan itu apa, levelnya low, medium atau high. Kemudian ditentukan subbidang pekerjaannya atau subbidang usaha dari penyedia barang dan jasanya apa, kemudian ada NPT-nya harus ditentukan. Ya, setelah ditentukan, kemudian flowing ke proses berikutnya yaitu paralel. Ini paralel adalah suatu gateway yang mewajibkan semua hasil dari atau semua keluaran dari gateway ini, semua cabangnya harus dikerjakan. Jadi ini saya bisa highlight lagi, ada gateway yang biasa dilakukan. Gateway yang biasa digunakan, ini ada eksklusif biasanya untuk memilih, hanya salah satu dari output dari gateway ini yang aktif atau dilaksanakan. Ini sama ya, antara X, silang atau blank sama. Nah, ini yang kita pakai adalah paralel, artinya output atau hasil keluaran percabangan dari gateway ini harus aktif, semua harus dilakukan. Nah, ada juga nanti inklusif ya, berarti setidaknya satu dari output percabangannya itu aktif untuk dilakukan tergantung kondisi. Ya. Kali ini kita menggunakan paralel, artinya dua cabang ini, yang ini, ya, dan yang ini yang bawah harus dilakukan, harus aktif dikerjakan. Ya. Nah, jadi kita lihat gateway selanjutnya adalah condition. Ini gateway yang melihat conditionnya apa yang masuk ke sini. Kita lihat nilai paket tendernya dengan kondisi apakah hingga 10 miliar dolar, 10 miliar rupiah atau lebih dari 10 miliar rupiah. Ya, dalam kondisi ternyata tendernya hingga 10 miliar rupiah, harus kita lihat kondisi pengecualian yang ada pada proses tender ini. Pengecualian yang ada bisa lihat di referensinya, bisa saya sampaikan di bawah. Ada 4 pengecualian. Pengecualian pertama, bila berteknologi tinggi, berisiko tinggi, atau spesifik, atau barang dengan kategori wajib dan kategori non wajib, atau mempunyai persyaratan khusus. Atau pengecualian kedua untuk kebutuhan di luar daerah operasi utama K3S. Atau pengecualian ketiga yaitu tidak ada PBJ yang memenuhi persyaratan prakualifikasi tender. Atau pengecualian yang keempat tidak terpenuhi pada proses prakualifikasi sebelumnya. Oke, kita langsung lihat dulu nih. Pada saat masuk ke sini, masuk ke dalam pengecualian mana proses tender ini. Ya, bila ternyata tidak termasuk dalam pengecualian tadi, tempat-tempatnya berarti harus mewajibkan provinsi setempat. Jadi PBJ yang bisa berpartisipasi di proses prakualifikasi ini harus berdomisili di lokasi tempat beroperasi K3S bersangkutan. Ya. Kemudian di sini ada tanda compensation. Jadi setelah mewajibkan, tapi kita lihat lagi ini pernah gagal di PT sebelumnya karena mewajibkan provinsi setempat.
Di sini compensation dengan tanda hitam berarti throwing. Dia akan melempar balik ke proses sebelumnya dan mencari catching dari compensation. Di sini ada yang hitam berarti ini ada yang putih. Compensation yang catching. Jadi menangkap hasil lemparan compensation di proses yang sudah lewat. Ya. Sehingga untuk task ini, apa yang dilakukan ini dikompensasikan dengan tidak mewajibkan proses tempat. Ya. Setelah compensation dijalankan, balik lagi ke yang throwing dan dia lanjutkan ke gateway berikutnya. Ya. Nanti pada gateway ini kalau memang tadi yang aktif adalah yang bagian ini, akan diperiksa lagi apakah tadi hingga 10 miliar rupiah, apakah hanya hingga 5 miliar rupiah. Kalau nilainya hanya hingga 5 miliar rupiah berarti ditentukan golongan usahanya adalah usaha kecil. Ya, kemudian dilanjutkan, nah ketemu lagi compensation, kalau ternyata pernah gagal di pagi sebelumnya berarti langsung catching by compensation yang warna putih di sini, langsung golongan usahanya kecil dan menengah. Sehingga compensation bisa clear, bisa masuk gateway selanjutnya. Ya, nah, gateway ini nanti hanya memilih karena dia jenisnya adalah hampir sama dengan yang ini, ya, eksklusif. Ini hanya salah satu yang aktif yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, kalau tadi ternyata di gateway yang ini nilainya adalah di atas 5 miliar rupiah, artinya sampai dengan 10 miliar rupiah tadi ya, 5 sampai 10 miliar, berarti golongan usahanya menengah. Ya, sama dengan yang tadi, kalau misalnya pernah gagal di PT sebelumnya, throwing compensation, ya, kemudian golongan usahanya golongan usaha menengah dan besar, sehingga clear di compensation ini dan masuk ke gateway. Nah, itu untuk yang di bawah 10 dengan tidak termasuk pengecualian. Tapi ternyata kalau di dalam pemeriksaan pengecualian tadi di awal ini, dia masuk ke dalam pengecualian 2 atau 3, langsung tidak mewajibkan provinsi setempat. Ya, kemudian dia masuk gateway, melihat lagi nilai paket tendernya. Ya, bersama dengan atau sama dengan yang proses dilakukan dengan percabangan sebelumnya. Nah, tetapi kalau misalnya tadi pemeriksaan pengecualian awal tadi ternyata masuk dalam pengecualian 1, langsung golongan usahanya ditentukan golongan usaha kecil, menengah, dan besar, dan langsung tidak mewajibkan provinsi setempat. Dan masuk ke dalam gateway ini. Nah, gateway ini akan memilih yang mana tadi percabangannya aktif, apakah dia yang masuk ke pengecualian ini khusus yang hingga 10 miliar rupiah ya, akan dipilih yang hingga 10 miliar rupiah ini apa? Yang aktif. Apakah pengecualian 1 atau tidak ada pengecualian, atau pengecualian 2 atau 3, kemudian tentukan golongan usahanya. Ya. Nah, tetapi tadi kalau misalnya nilai paketnya di atas 10 miliar, langsung golongan usahanya ditentukan golongan usaha besar. Ya. Nah, tergantung dari berarti yang aktif yang mana, ya ini atau ini, sehingga dia akan terpilih yang mana aktif untuk dilanjutkan di paralel. Nah, paralel ini seperti tadi disampaikan, dia harus percabangan yang keluar dari gateway ini harus semua dilakukan, dan percabangan ini juga akan melanjutkan proses selanjutnya sampai semua yang masuk ke dalamnya itu selesai dikerjakan. Oke, nah kita kembali kepada proses paralel awal, gateway paralel awal. Tadi kita sudah menyelesaikan percabangan yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke percabangan yang selanjutnya. Ya. Nah, di sini ada gateway yang memeriksa kondisinya. Ini kondisinya apa? Tendernya, jenisnya, yaitu jenis tender barang atau jasa. Ya. Kalau tender barang berarti ada suatu subproses nantinya. Nah, mungkin kita bahas selanjutnya ya, mengenai menentukan kategori barang dan nilai minimum TKDN-nya. Nanti ada proses sendiri. Nah, kalau setelah ditentukan, didapatkan kategori barangnya dan minimum TKDN-nya seperti apa, nah, kemudian gateway memeriksa lagi kondisinya. Ini kondisinya dia tadi itu ditemukan sebagai atau ditentukan sebagai barang yang wajib atau non wajib, ya, atau non APDN. Kalau barang non wajib berarti perusahaan yang boleh berpartisipasi di prakualifikasi ini adalah perusahaan yang berstatus sebagai pabrikan dalam negeri dengan status perusahaannya perusahaan dalam negeri atau perusahaan nasional.
atau agen atau subagen atau distributor atau subdistributor atau penyedia barang yang ditunjuk pabrikan dalam negeri dengan status perusahaan dalam negeri, ya. Atau konsorsium pabrikan dalam negeri dengan perusahaan seperti Bute Satu di atas, ya, pabrikan dalam negeri, perusahaan dalam negeri atau perusahaan nasional, ya. Setelah ditentukan masuk ke dalam gateway, nanti tergantung di sini siapa yang aktif, ya. Kalau tadi yang aktif ini dia akan lanjut, tapi kalau yang aktif ini kita lihat di sebelumnya, kalau dia non APDN, perusahaan yang bisa berpartisipasi di proses prakualifikasi adalah perusahaan dalam negeri atau konsorsium perusahaan dalam negeri yang sebagai platformnya perusahaan dalam negeri dengan perusahaan dalam negeri atau perusahaan nasional, atau konsorsium perusahaan dalam negeri yang berstatus sebagai platform dengan pabrikan luar negeri atau perusahaan asing. Nah, lead firm kondisi ini dikecualikan untuk software atau kondisi spesial. Ya. Nanti ketemu di sini. Jadi untuk pengadaan barang nanti tidak dipilih masuk wajib atau non wajib. Dalam hal ini berarti sebagai barang APDN atau non APDN. Nanti akan lanjut ke di sini. Nanti memilih karena tadi misalnya yang aktif adalah barang, karena dia eksklusif, dia bisa langsung masuk ke paralel ini sehingga langsung bisa selesai, ya. Tapi apabila jasa, oke, kalau jasa, oke, untuk jasa perusahaan yang bisa ikut berpartisipasi adalah perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional, atau konsorsium perusahaan dalam negeri dengan perusahaan dalam negeri. Dan seperti juga di kategori barang, ada penentuan nilai minimum PKDN. Di sini penentuannya bisa mengikuti apa yang diatur di bab 2.4. Nah, barang juga, jasa juga ada penentuan kategori, ada 2 ini, bisa sesuai kondisinya, apakah dia jasa lainnya atau jasa konsultasi. Untuk jasa lainnya, dilihat lagi kondisi nilai paket tendernya berapa. Bila hingga 200 miliar rupiah, selain dari 3 perusahaan ini, juga bisa mengikut sertakan konsorsium perusahaan dalam negeri yang sebagai lead firm dengan perusahaan nasional dan perusahaan dalam negeri atau perusahaan dalam negeri lead firm. Yang tadi lead firm yang ini, ya. Ada konsorsiumnya, ya. Dan mengerjakan 30% dari nilai kontrak. Jadi perusahaan dalam negeri lead firm tersebut harus mengerjakan 30% minimum, ya, nilai kontrak. Dan bisa perusahaan asing ikut serta, tapi dia sebagai subkontraktor jasa, ya, yang 25% biaya komponen jasanya paling tidak harus hanya sampai 25% saja, nggak boleh lebih dilakukan oleh perusahaan asing sebagai subkontraktor. Tapi kalau ini bukan hingga, ini adalah hasilnya dulu. Bila lebih dari 200 miliar rupiah, berarti yang juga bisa disertakan adalah konsorsium perusahaan dalam negeri sebagai firm dengan perusahaan nasional dan perusahaan asing, atau perusahaan dalam negeri dan perusahaan nasional yang bisa sebagai lead firm, ya, dengan juga atau perusahaan asing yang tidak boleh menjadi lead firm, atau perusahaan dalam negeri atau perusahaan dalam negeri yang pihak konsorsium, ya, atau perusahaan dalam negeri lead firm yang mengerjakan minimum 30% dari nilai kontrak. Dan perusahaan asing boleh ikut sebagai subkontraktor jasa yang maksimum biaya komponen jasanya 30%. Nah, kalau dia kategori konsultasi, berarti nilai paket tendernya dibagi lagi. Kalau di hingga 50 miliar rupiah, dia bisa juga ikut menyatakan konsorsium perusahaan dalam negeri dan perusahaan nasional. Perusahaan dalam negeri atau perusahaan nasional mengerjakan 70% nilai kontrak, dan perusahaan asing bisa ikut sebagai subkontraktor jasa dengan biaya komponen jasa 30%, ya. Nah, bila lebih dari 50%, berarti konsorsium perusahaan dalam negeri dengan perusahaan nasional dan atau perusahaan asing, perusahaan dalam negeri atau perusahaan asing mengerjakan 50% nilai kontrak. Perusahaan dalam negeri atau perusahaan nasional, ya, yang ikut dalam konsorsium itu bisa mengerjakan 50% nilai kontrak, dan perusahaan asing sebagai kontraktor jasa maksimum dia bisa berkontribusi 30% biaya komponen jasa. Nah, dia masuk ke dalam semua gateway ini, yang mana yang aktif terpilih, sehingga masuk ke dalam gateway paralel ini.
Bila keduanya sudah masuk ke dalam gateway ini, sehingga masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu selesai. Jadi penentuan syarat-syarat kualifikasinya sudah selesai. Oke, itulah tadi pembahasan dan belajar untuk membuat decision tree dengan business process modeling and notation 2.0. Masih banyak hal yang harus diperbaiki mungkin ya. Silakan kalau ada pertanyaan dan komen. Nanti kalau ada masukan-masukan mungkin kita bikin video koreksi selanjutnya ya. Supaya kita bisa belajar lebih baik dan mempercepat proses pelaksanaan tender yang kita lakukan. Jadi tidak ada kebingungan dalam menentukan persyaratan penilaian prakualifikasi. Sampai jumpa di video ahli selanjutnya. Ya. Terima kasih untuk belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.